Bayangkan sebuah pagi yang tenang di Kota Lima, Peru. Sebuah pasangan diplomat Indonesia tampak bersepeda santai di jalanan kota, seolah dunia sedang tersenyum pada mereka. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah menjadi mimpi buruk. Sang suami mendadak terjatuh, peluru misterius menembus tubuhnya, membuat sang istri berteriak histeris di tengah jalan. Siapa yang berani menargetkan seorang diplomat Indonesia di negeri jauh ini? Dan apa motif di balik penembakan mengerikan tersebut? Inilah kisah nyata yang penuh misteri, konspirasi, dan intrik internasional. Misteri penembakan diplomat RI di Peru. Siapa dalang di baliknya? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam itu, Senin 1 September 2025, suasana di distrik Lins, salah satu kawasan sibuk di kota Lima, Peru, tampak tenang setelah seharian padat oleh lalu lintas. Jalanan sudah mulai lengang, lampu jalan berpendar kekuningan, dan beberapa toko kecil menutup pintunya. Di sisi jalan, orang-orang berjalan pulang, sebagian mampir ke warung makan sederhana yang masih buka. Tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian, kawasan ini akan menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang menggemparkan dua negara, Peru dan Indonesia. Zetro Leonardo Purba, staf muda Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Lima, tampak mengayuh sepeda bersama istrinya. Ia mengenakan kaos olahraga warna abu-abu, celana panjang hitam, dan helm sepeda. Di sampingnya, sang istri, seorang wanita berhijab yang ikut mendampingi Zetro sejak penempatan di Peru, tampak tersenyum tipis, menikmati angin malam yang sejuk menusuk kulit. Hari itu, keduanya baru saja pulang dari kedutaan setelah menyelesaikan sejumlah pekerjaan administrasi. Zetro dikenal sebagai pekerja keras. Meski jam kerja sudah selesai, ia sering pulang lebih malam untuk menyelesaikan laporan atau menyiapkan dokumen penting. Tetapi malam itu, ia sengaja bersepeda santai bersama istrinya, sebuah rutinitas kecil untuk melepas penat, karena keduanya masih berusaha beradaptasi dengan kehidupan di Lima yang jauh berbeda dengan Jakarta. Saat mereka berbelok ke sebuah jalan agak sepi, tiba-tiba suara knalpot motor terdengar dari arah belakang. Sebuah motor berwarna gelap dengan dua orang berhelm mendekat perlahan. Istrinya sempat menoleh, merasa ada yang janggal, namun Zetro tetap mengayuh, tak ingin berpikir buruk. Lima memang terkenal dengan kejahatan jalanan, tetapi ia tak pernah membayangkan dirinya bisa menjadi target. Dalam hitungan detik, malam yang damai berubah menjadi mimpi buruk. Dor, dor, dor. 3 kali suara tembakan terdengar begitu keras, memecah kesunyian. Burung-burung beterbangan dari pepohonan, dan suara teriakan pecah dari mulut sang istri. Zetro terjatuh dari sepedanya, tubuhnya menghantam aspal dengan keras. Darah mengalir dari dadanya, membasahi bajunya yang berwarna abu-abu. Sepedanya tergeletak di samping tubuhnya, rodanya masih berputar perlahan. Sang istri berlari ke arahnya, berlutut, mengguncang tubuh suaminya dengan tangan berlumuran darah. Zet, bangun, Zet, jeritnya, suaranya pecah penuh kepanikan. Motor pelaku melesat pergi, menghilang ke kegelapan, meninggalkan bau mesiu yang masih tercium di udara. Warga sekitar berhamburan keluar dari rumah, sebagian berlari mendekat, sebagian lagi berteriak ketakutan. Beberapa orang segera menghubungi polisi dan ambulans. Seorang pria paruh baya yang tinggal di dekat situ membantu mengangkat tubuh Zetro ke mobil warga untuk dibawa ke klinik terdekat, klinik Javier Prado, yang hanya berjarak beberapa menit dari lokasi. Namun, luka tembak di tubuh Zetro terlalu parah. Meski tim medis berusaha keras, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kabar kematian Zetro menyebar cepat. Di grup WhatsApp internal KBRI 5, rekan-rekannya kaget bukan main. Mereka yang baru saja bertemu Zetro sore tadi tak percaya jika pria ramah itu kini terbujur kaku. Kepala Perwakilan KBRI, Dubes Budi Santosa, langsung bergerak ke klinik begitu mendengar kabar, wajahnya pucat, tak percaya salah satu stafnya menjadi korban penembakan brutal. Sementara itu, sang istri masih terguncang hebat. Ia selamat secara fisik, namun trauma mendalam langsung menghantam batinnya. Polisi Peru segera memberikan perlindungan, khawatir pelaku masih mengincar saksi mata. Kawasan Lince berubah mencekam. Polisi memasang garis kuning di lokasi penembakan. Tim forensik mulai memungut selongsong peluru dan memeriksa CCTV. Media lokal berbondong-bondong datang, menyorot setiap detail. Wartawan Panamericana Television bahkan menyiarkan langsung dari lokasi, menyebutkan seorang diplomat Indonesia tewas ditembak orang tak dikenal hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya. Malam itu, Kota Lima tidak lagi terasa aman.
Masyarakat bertanya-tanya, siapa orang yang begitu nekat menembak seorang staf kedutaan asing di tengah kota? Apakah ini sekadar tindak kriminal biasa, atau ada motif lain yang lebih besar? Kabar ini segera sampai ke Indonesia. Di Jakarta, suasana di Kementerian Luar Negeri RI mendadak muram. Telepon berdering tanpa henti, laporan masuk silih berganti. Menteri Luar Negeri Sugiono langsung memanggil jajarannya untuk memastikan penyelidikan berjalan tuntas. Ia tahu, kematian seorang diplomat di luar negeri bukan hanya tragedi personal, tapi juga bisa menjadi persoalan diplomatik antar negara. Di media sosial, kabar meninggalnya Zetro langsung menjadi trending. Banyak netizen yang mengungkapkan bela sungkawa, mendoakan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengecam aksi brutal tersebut. Sementara itu, jenazah Zetro dibawa ke rumah duka di Lima untuk sementara, menunggu proses pemulangan ke tanah air. Rekan-rekannya di kedutaan bergantian berjaga, menyalakan lilin, dan membaca doa. Suasana penuh haru menyelimuti ruangan. Tetapi di balik kesedihan itu, pertanyaan besar mulai muncul di benak semua orang. Siapa sebenarnya yang menembak Zetro Leonardo Purba? Dan mengapa ia harus menjadi target? Tragedi ini hanyalah awal dari sebuah misteri panjang yang akan mengguncang tidak hanya keluarga besar KBRI, tapi juga masyarakat Indonesia dan Peru. Sebuah misteri yang membuka bab baru. Apakah kematian Zetro murni kejahatan jalanan, atau ada dalang besar yang sengaja ingin membungkam seorang diplomat muda? Jenazah Zetro Leonardo Purba terbaring kaku di ruang jenazah klinik Javier Prado, ditutupi kain putih. Hanya wajahnya yang masih bisa terlihat, pucat dan dingin, seolah sedang tidur. Di luar ruangan, istrinya duduk terpaku, wajahnya sembab, mata merah akibat menangis tanpa henti. Sesekali ia menundukkan kepala, memegang erat cincin kawin di jarinya, seakan tidak percaya suaminya pergi secepat itu. Seorang staf KBRI, Ardiansyah, yang dikenal dekat dengan Zetro, berdiri di samping istri korban. Ia sendiri masih terkejut. Beberapa jam sebelumnya, mereka masih bercanda di kantor soal pertandingan sepak bola antara timnas Peru dan Brasil. Tak ada yang menyangka, candaan sore itu menjadi percakapan terakhir. Dia itu orang baik, selalu yang pertama datang ke kantor, yang terakhir pulang, kata Ardi lirih, berusaha menenangkan diri. Kabar meninggalnya Zetro memang mengguncang banyak pihak. Untuk sebagian orang di Indonesia, nama Zetro Leonardo Purba mungkin terdengar asing. Namun, bagi komunitas diplomasi, ia adalah sosok yang punya masa depan cerah. Asal-usul dan karir diplomasi. Zetro lahir dan besar di Sumatera Utara. Anak kedua dari 4 bersaudara ini dikenal pintar sejak kecil. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di salah satu universitas negeri ternama. Setelah itu, ia mengikuti seleksi CPNS untuk masuk Kementerian Luar Negeri. Tahun 2013, ia resmi menjadi bagian dari Korps Diplomatik Indonesia. Karirnya dimulai di Direktorat Asia Pasifik, kemudian ia ditempatkan di Konsulat Jenderal RI Melbourne, Australia. Selama bertugas di Melbourne, rekan-rekannya mengenang Zetro sebagai pribadi yang supel, selalu menolong mahasiswa dan WNI yang datang mencari bantuan. Tak jarang, ia rela pulang larut hanya untuk mengurus paspor hilang atau mendampingi mahasiswa yang sakit. Pada awal 2025, ia mendapat penugasan baru ke Lima, Peru, sebagai penata Kanselerai Muda. Posisi ini memang tidak setinggi diplomat senior, namun sangat penting karena berhubungan dengan administrasi dan koordinasi harian di KBRI. Zetro menerima tugas itu dengan senyum, meski berat hati meninggalkan kenyamanan Melbourne. Tugas negara harus diutamakan, begitu ia sering berkata pada istrinya. Kehidupan 5 bulan di Lima. Lima bukan kota yang asing baginya, tapi juga bukan kota yang mudah ditinggali. Peru memiliki dinamika berbeda, bahasa, budaya, dan bahkan tingkat kriminalitas yang tinggi. Zetro sempat bercerita kepada temannya bahwa ia perlu ekstra hati-hati di jalanan Lima. Namun, ia berusaha menyesuaikan diri. Rumah yang ditempati bersama istrinya tidak jauh dari KBRI, sebuah apartemen sederhana di kawasan Linz, distrik yang ramai namun dikenal rawan tindak kriminal. Meski begitu, Zetro tetap berusaha menikmati hari-hari di sana. Ia sering bersepeda bersama istrinya untuk menjaga kesehatan. Kadang ia berhenti di taman kecil, sekadar membeli minuman hangat dari penjual jalanan. Rekan-rekan kerjanya di KBRI menyebut Zetro sebagai sosok pekerja keras. Ia sering menjadi orang terakhir yang keluar kantor, memastikan semua dokumen sudah rapi. Meski demikian, ia juga humoris. Di grup internal, ia sering mengirim meme lucu untuk mencairkan suasana.
Kalau ada yang stres karena tekanan kerja, Z lah yang selalu bisa bikin ketawa, kata Yuniar, staf administrasi KBRI lainnya. Kehidupan pribadi dan istrinya. Bersama istrinya, Zetro dikenal sebagai pasangan harmonis. Mereka menikah beberapa tahun lalu, dan istrinya selalu mendampingi setiap penugasan luar negeri. Meski jauh dari tanah air, keduanya saling menguatkan. Sang istri bahkan sering membawa makanan khas Indonesia ke kantor untuk dibagi bersama staf lain. Rendang buatan istrinya Z itu selalu bikin kita rindu kampung, ujar Ardi, tersenyum getir mengingat kebiasaan itu. Namun kini, kebahagiaan kecil itu sirna. Sang istri, yang malam itu menyaksikan langsung suaminya ditembak, menjadi saksi kunci paling penting. Polisi Peru menempatkannya di bawah perlindungan khusus. Trauma berat jelas terlihat di matanya. Setiap kali ia mengingat suara tembakan itu, tubuhnya bergetar hebat. Suasana di KBRI 5. Keesokan harinya, suasana KBRI 5 berubah muram. Foto Zetro dengan bingkai hitam diletakkan di ruang lobi, lilin-lilin kecil menyala di sekitarnya. Semua staf berkumpul, menundukkan kepala, berdoa untuk rekannya yang gugur. Dubes Budi Santosa menyampaikan duka mendalam dan memastikan segala hak keluarga korban akan diperjuangkan. Namun, di balik kesedihan itu, ada juga rasa was-was. Apakah penembakan ini kebetulan, ataukah Zetro memang sudah diincar? Apalagi, 5 bukan kota yang benar-benar aman. Kejahatan bersenjata, perampokan, dan penyerangan kerap terjadi. Tetapi kasus yang menimpa Zetro berbeda, ia ditembak 3 kali, tanpa ada barang yang diambil. Itu bukan ciri perampokan biasa. Kenangan dari Indonesia. Di kampung halaman di Sumatera Utara, keluarga besar Zetro juga terpukul. Ibunya, seorang pensiunan guru, menangis histeris begitu mendapat kabar. Anakku pergi untuk mengabdi pada negara, tapi kenapa pulangnya tinggal nama, katanya, penuh pilu. Adik-adiknya yang masih tinggal di Medan mengenang Zetro sebagai kakak yang selalu mendukung mereka. Kalau kami butuh apa-apa, Abang Z pasti bantu. Dia bangga bisa jadi diplomat, karena katanya ingin menunjukkan bahwa anak kampung pun bisa mengabdi untuk Indonesia di luar negeri. Pertanyaan besar. Kini, sosok Zetro yang dikenal ramah, pekerja keras, dan penuh dedikasi itu telah tiada. Namun, pertanyaan yang menghantui semua orang tetap sama. Mengapa dia? Polisi Peru masih bekerja keras menyelidiki. Tim forensik menemukan selongsong peluru, dan rekaman CCTV menunjukkan motor pelaku sempat berputar 2 kali sebelum menembak. Itu menegaskan serangan ini memang ditujukan khusus kepada Zetro. Bagi rekan-rekannya, sulit menerima kenyataan ini. Dia tidak pernah punya musuh, tidak pernah terlibat masalah. Kalaupun ada, pasti hanya urusan pekerjaan biasa, kata Yuniar lagi. Di balik kain putih yang menutupi tubuhnya, Zetro menyimpan kisah tentang pengabdian, cinta pada keluarga, dan loyalitas pada negara. Hidupnya yang penuh semangat kini terhenti oleh peluru orang tak dikenal. Namun, kematiannya justru membuka misteri yang jauh lebih besar. Apakah Zetro hanya korban salah sasaran, atau ada rahasia yang selama ini ia bawa, yang membuatnya menjadi target? Di sebuah ruangan kecil di markas kepolisian distrik Linz, duduk seorang wanita berhijab dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh gemetar. Ia adalah Aulia Sari Purba, istri dari Zetro Leonardo Purba. Sejak malam berdarah itu, hidupnya berubah seketika. Dalam sekejap, ia kehilangan suami yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Aulia masih mengenakan pakaian olahraga yang sama malam itu, dengan bercak darah suaminya yang sudah mengering di lengan dan kerudungnya. Meski polisi telah memberinya pakaian ganti, ia menolak melepas baju itu. Ini baju terakhir saat bersama Z, katanya lirih, membuat petugas perempuan yang menemaninya ikut menitikkan air mata. Trauma malam berdarah. Sejak tragedi, Aulia sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tembakan itu kembali terdengar di telinganya, 3 kali letusan, tajam dan memekakkan. Dalam mimpinya, ia melihat tubuh suaminya jatuh, darahnya membasahi jalan. Ia terbangun dengan keringat dingin, terengah-engah, seakan peristiwa itu terjadi kembali. Polisi memberikan konselor psikologi untuk mendampinginya. Namun, trauma itu begitu dalam. Ketika ditanya bagaimana peristiwa berlangsung, Aulia butuh waktu lama sebelum bisa bercerita. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu perlahan berkata dengan suara bergetar. Malam itu kami bersepeda, tidak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba motor itu datang dari belakang. Saya kira hanya orang lewat. Tapi dia berhenti tepat di samping Z. Lalu, dor, dia jatuh, dan saya menjerit.
Saya sempat pegang tangannya, tapi darah terus keluar. Saya teriak minta tolong, tapi dia sudah lemah, dia tidak bisa jawab apa-apa lagi. Kesaksian itu menjadi catatan penting dalam berkas polisi. Bagi penyidik, apa yang dilihat Aulia adalah kunci untuk mengidentifikasi pelaku. Perlindungan polisi. Kepolisian Peru tahu betul bahwa Aulia kini bukan sekadar korban, tetapi juga saksi kunci. Mereka khawatir pelaku bisa kembali mengincarnya untuk menghapus jejak. Oleh karena itu, sejak malam kejadian, Aulia ditempatkan di bawah perlindungan khusus. Seorang perwira polisi bernama Kapten Ricardo Morales ditugaskan langsung untuk memastikan keselamatannya. Ricardo adalah pria setengah baya, berwajah tegas, namun tutur katanya lembut saat berbicara dengan Aulia. "Senora, Anda tidak sendirian. Kami akan melindungi Anda. Apapun yang terjadi, keselamatan Anda prioritas kami," kata Ricardo dengan bahasa Spanyol yang kemudian diterjemahkan oleh staf KBRI. Aulia mengangguk pelan. Meski hatinya hancur, ia tahu ia masih punya kewajiban untuk menceritakan apa yang ia lihat demi keadilan bagi suaminya. Suasana KBRI. Di saat Aulia berada di bawah perlindungan polisi, suasana di KBRI 5 semakin kelam. Rekan-rekan Zetro bergantian menjenguk Aulia, membawa makanan dan pakaian. Mereka berusaha menemaninya, namun kesedihan selalu menyelimuti setiap pertemuan. Dubes Budi Santosa juga datang menjenguk, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan mengurus semua kebutuhan Aulia, termasuk pemulangan jenazah suaminya ke tanah air. "Anda tidak sendirian, Bu. Negara akan selalu bersama Anda," ucap Dubes dengan suara berat. Namun, Aulia hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Baginya, kata-kata penghiburan tidak cukup menghapus luka kehilangan orang yang paling dicintainya. Kilasan kehidupan bersama. Dalam diamnya, Aulia sering mengenang kehidupan 5 bulan terakhir bersama Zetro di Lima. Mereka baru saja mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, bahkan berencana jalan-jalan ke Cusco untuk melihat Machu Picchu saat liburan akhir tahun. Zetro sering menghiburnya jika ia merasa kesepian di negeri asing. "Sabar ya, sayang. Lima memang keras, tapi kita akan terbiasa. Nanti kita cari warung kecil yang jual masakan mirip Indonesia, biar kangen rumah sedikit terobati," kata Zetro suatu malam, sambil tersenyum. Mereka juga punya impian sederhana, pulang ke Indonesia setelah masa tugas, lalu membangun rumah kecil di Medan. Aulia bahkan sudah menabung sedikit demi sedikit untuk membeli perabotan rumah. Semua rencana itu kini hancur berantakan. Pemeriksaan CCTV. Polisi menunjukkan kepada Aulia beberapa rekaman CCTV dari sekitar lokasi. Dalam salah satunya, terlihat jelas motor berwarna hitam dengan 2 pengendara berhelm. Mereka sempat berputar di jalan yang sama 2 kali sebelum akhirnya menyerang. Aulia menatap layar itu lama sekali. Meski wajah pelaku tertutup helm, ia merasa bisa mengenali gerak-geriknya. "Motor itu, sejak awal sudah mengikuti kami. Saya tidak salah lihat," katanya pelan. Keterangan itu memperkuat dugaan polisi bahwa Zetro memang target yang sudah dipantau sebelumnya. Tidak ada percakapan, tidak ada peringatan. Hanya tembakan cepat, lalu kabur. Itu bukan perampokan. Itu adalah eksekusi. Reaksi dari Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, keluarga Aulia ikut berduka. Orang tuanya yang tinggal di Bekasi menangis mendengar kabar menantu mereka ditembak di negeri jauh. Mereka juga khawatir pada kondisi Aulia. "Kami hanya bisa berdoa, semoga Aulia kuat. Kami ingin dia segera pulang, biar tidak sendirian di sana," kata ayahnya melalui sambungan telepon dengan wartawan. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan akan mendampingi Aulia hingga tuntas. Bahkan, tim khusus dari Jakarta direncanakan berangkat ke Peru untuk membantu penyelidikan sekaligus mendampingi keluarga korban. Misteri yang membayang. Di balik perlindungan ketat, Aulia merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan hanya seorang istri yang baru kehilangan suami, tapi juga saksi penting yang bisa membuka misteri besar. Namun, pertanyaan itu terus menghantuinya, mengapa Zetro? Ia tahu, suaminya tidak pernah punya musuh. Mereka hidup sederhana, jarang berinteraksi dengan orang asing kecuali rekan kerja. Kalau memang ada yang ingin merampok, kenapa tidak ambil barang kami? Kenapa hanya menembak Z lalu pergi, pikirnya dalam hati. Setiap kali mengingat detik-detik itu, ia merasa hatinya tercabik. Jika saja mereka tidak keluar rumah malam itu, jika saja mereka tidak melewati jalan tersebut, mungkin semuanya berbeda. Tapi semua sudah terlambat. Penutup narasi. Kini, Aulia adalah saksi hidup dari tragedi yang menewaskan seorang diplomat muda Indonesia. Kesaksiannya bukan hanya penting bagi polisi Peru,
tetapi juga bagi Indonesia yang menuntut keadilan. Namun, beban itu terlalu berat bagi seorang wanita yang baru saja kehilangan suami tercinta. Dalam hening, Aulia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika suamiku sudah Kau panggil, setidaknya biarkan aku membantu mencari kebenaran, agar nyawanya tidak sia-sia." Malam itu, di balik dinding markas polisi, seorang wanita yang terluka batinnya menatap kosong keluar jendela. Cahaya lampu jalan Linz berpendar redup. Jalanan yang sama, tempat ia kehilangan segalanya, kini berubah menjadi kenangan kelam yang takkan pernah hilang. Misteri semakin pekat. Dan Aulia, satu-satunya saksi, kini berada di tengah badai besar yang baru saja dimulai. Malam di kawasan Linz, 5, tak lagi sama setelah suara tembakan itu membelah udara. Warga masih membicarakan kejadian yang menewaskan Zetro Leonardo Purba, staf muda KBRI 5. Setiap pojok kafe, warung kecil, hingga koridor apartemen dipenuhi bisik-bisik, mencoba menafsir siapa dalang di balik penembakan seorang diplomat asing. Namun, di balik suasana yang mulai memanas, Laura, istri Zetro, berusaha bertahan. Tubuhnya masih gemetar tiap kali mengingat kilatan api dari moncong senjata malam itu. Di bawah perlindungan kepolisian, ia ditempatkan di sebuah apartemen rahasia di distrik San Isidro. Apartemen itu dingin, dengan tirai selalu tertutup rapat. 2 polisi bergantian menjaga di luar pintu. Baginya, tempat itu terasa seperti sangkar, bukan perlindungan. Senora Laura, Anda harus tenang. Polisi akan menemukan pelakunya, ucap Inspektor Diego Morales, detektif yang menangani kasus ini, dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Diego adalah seorang pria berusia awal 40-an, berwajah keras dengan sorot mata tajam. Ia sudah terbiasa menghadapi kasus pembunuhan di 5 kota yang sering dirundung kejahatan jalanan. Namun kali ini berbeda, korban adalah diplomat asing. Taruhannya bukan hanya nyawa, melainkan juga citra negara. Laura menatap mata Diego dengan tatapan penuh luka. "Mereka menembak suami saya di depan mata saya. Saya masih bisa mendengar suaranya, jeritannya, darahnya, suaranya bergetar sebelum terputus oleh isak." Diego terdiam, membiarkan keheningan itu berbicara. Ia tahu, kesaksian Laura adalah kunci. Namun di saat yang sama, trauma bisa memelintir ingatan. Sementara itu, di KBRI 5, suasana masih muram. Duta Besar Santoso Widagdo memimpin rapat darurat bersama jajaran staf. Foto Zetro terpampang di dinding, dikelilingi bunga putih yang dibawa para pegawai sebagai penghormatan. "Kita harus hati-hati. Media Peru sudah ramai memberitakan kasus ini. Pemerintah Indonesia menekan kita untuk memastikan penyelidikan berjalan tuntas," ujar Santoso dengan nada berat. Beberapa staf, seperti Maya Sihombing, rekan dekat Zetro di bagian konsuler, hanya bisa menunduk. Ia masih belum bisa percaya bahwa sahabatnya itu tewas secepat itu. Baru 5 bulan Zetro ditugaskan, tapi semangatnya membawa energi baru di kantor. Maya teringat bagaimana Zetro sering mengajaknya bersepeda mengelilingi kota pada akhir pekan, bercanda tentang makanan Peru yang pedas mirip dengan Indonesia. Kini, semua itu tinggal kenangan. Diego, bersama timnya, mencoba menyusun kronologi. Dari CCTV di sekitar lokasi, terlihat bayangan 2 pria dengan helm gelap mendekati Zetro dan Laura saat keduanya sedang bersepeda. Salah satu menodongkan senjata, lalu 3 kali tembakan dilepaskan. Setelah itu, mereka kabur dengan motor tanpa plat nomor. Gerakannya cepat, terlatih, seolah bukan sekadar perampokan acak. "Ini bukan kriminal biasa," gumam Diego di ruang penyidikannya. 3 tembakan, langsung ke tubuh bagian vital. Itu eksekusi. Dugaan itu membuat kepolisian Peru gelisah. Jika ini benar eksekusi, siapa yang memerintahkan? Apakah ada kaitan dengan pekerjaan Zetro di KBRI? Atau hanya kebetulan tragis, korban salah sasaran? Beberapa hari setelah insiden, muncul kabar baru. Seorang saksi anonim melapor melihat sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari lokasi sebelum penembakan terjadi. Mobil itu tampak menunggu, seakan mengawasi. Ketika Diego mendalami laporan itu, ia menemukan hal yang lebih mengejutkan. Mobil tersebut terekam kamera lalu lintas beberapa kali berputar di kawasan Linz, sejak sore hari sebelum kejadian. Di tempat persembunyiannya, Laura mencoba mengingat kembali detail malam itu. Saya sempat melihat refleksi di jendela toko. Ada seseorang di dalam mobil, menatap kami, katanya pelan saat Diego menanyainya lagi. Saya pikir hanya kebetulan. Tapi tatapannya, saya tidak bisa lupa. Informasi ini menambah lapisan misteri. Siapa pemilik mobil itu? Mengapa seakan memantau pergerakan Zetro?
KBRI 5 mulai menerima telepon misterius. Seorang staf melaporkan ada pria tak dikenal yang mencoba mencari tahu jadwal aktivitas para diplomat. Mereka menanyakan kapan kita biasanya pulang kantor, siapa saja yang tinggal di Linz, kata staf itu panik. Santoso segera memerintahkan peningkatan keamanan. Di balik layar, tekanan politik semakin kuat. Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta menuntut jawaban cepat. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan secara terbuka bahwa Indonesia mendesak Peru untuk mengusut tuntas dan transparan. Pernyataan itu masuk ke headline media Peru, menambah sorotan publik terhadap kepolisian. Namun, bagi Diego, sorotan itu justru menjadi pedang bermata dua. Ia harus bekerja cepat, tapi juga hati-hati. Jika terburu-buru, bisa saja jejak pelaku hilang. Jika terlalu lambat, hubungan diplomatik bisa rusak. Malam itu, Diego kembali ke TKP seorang diri. Jalan kecil di Linz sudah sunyi, hanya cahaya lampu jalan yang remang. Ia berdiri di tempat Zetro roboh, membayangkan detik-detik kejadian. 3 selongsong peluru telah ditemukan, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Posisi tubuh Zetro saat jatuh seakan menunjukkan ia sempat melindungi istrinya. Itu berarti ia sadar sepenuhnya, dan mungkin sempat melihat wajah pelaku. Diego menatap ke arah toko yang disebut Laura. Kaca jendelanya masih ada bekas retakan kecil, mungkin akibat kepanikan orang-orang saat insiden. Ia berdiri lama di sana, sampai seorang pemilik toko tua keluar. "Anda mencari sesuatu, Senor?" tanya si pemilik. Diego mengangguk. "Apakah Anda melihat sesuatu malam itu?" Pria tua itu menatapnya lama, lalu menarik napas berat. "Saya melihat seseorang di mobil hitam itu. Tapi saya takut bicara. Di sini, orang bisa hilang kalau salah menyebut nama." Ucapan itu membuat Diego semakin yakin. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penembakan acak. Ada bayangan gelap yang mengintai dari balik layar. Dan jejak itu kini mengarah ke satu pertanyaan besar. Apakah Zetro dibungkam karena sesuatu yang ia ketahui? Malam di Linz kembali terasa mencekam. Angin dingin mengalir di antara bangunan tua, seakan membawa bisikan. Misteri ini baru saja dimulai. Suasana di KBRI 5 semakin berat sejak kematian Zetro Leonardo Purba. 5 hari sudah berlalu, namun rasa duka bercampur dengan kecemasan masih begitu terasa. Di ruangan konsuler yang kini sering kosong, nama Zetro selalu terucap dalam bisikan doa maupun obrolan lirih staf. Foto dirinya yang sedang tersenyum saat acara perpisahan di Melbourne kini terpajang di meja resepsionis, dihiasi bunga putih yang mulai layu. Bimo Prakoso, diplomat muda yang sejak awal diminta membantu penyelidikan internal, duduk termenung di ruang arsip. Di depannya berserakan laporan-laporan polisi Peru, potongan berita dari koran El Comercio, serta beberapa catatan pribadinya. Dari semua dokumen itu, satu hal terus mengusik pikirannya, 3 peluru. Mengapa penembak memilih menembak 3 kali, padahal satu tembakan saja sudah cukup mematikan? Pertanyaan itu membawanya kepada kesimpulan sementara, bahwa pembunuhan ini tidak sekadar kriminalitas acak, melainkan sebuah pesan. Pesan untuk siapa? Apakah untuk Zetro? Untuk KBRI? Atau bahkan untuk pemerintah Indonesia? Malam rekonstruksi. Bimo ditemani Kapten Ricardo Alvarez, penyidik kepolisian Peru yang memimpin investigasi, kembali ke lokasi penembakan di kawasan Linz. Jalan sempit yang dipenuhi bangunan tua apartemen itu masih ditutup dengan garis kuning di beberapa titik. Lampu jalan redup, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. "Pelaku menunggu di sini," kata Ricardo sambil menunjuk sebuah gang kecil yang menjorok keluar ke jalan utama. Berdasarkan keterangan saksi, sepeda korban melintas sekitar pukul 21.10. Saat itulah penembak keluar dan melepaskan 3 tembakan beruntun. Bimo mengamati dinding gang. Ada bekas peluru yang meleset dan menghantam tembok. 2 peluru lainnya jelas mengenai tubuh Zetro, 1 di bahu, 1 di perut, dan peluru terakhir bersarang di dada, tepat menembus jantungnya. "Profesional," gumam Bimo. "Ini bukan perampok amatir." Ricardo mengangguk. "Benar. Dari arah tembakan, saya menduga pelaku menggunakan pistol semi-otomatis kaliber 9 mm. Itu senjata populer di kalangan kartel dan kelompok kriminal di Peru." Nama, kartel, membuat Bimo merinding. Ia tahu Lima bukan kota yang sepenuhnya aman, apalagi dengan jaringan narkoba internasional yang kerap terlibat aksi kekerasan. Namun, apa hubungannya dengan Zetro? Percakapan dengan sang istri. Di ruang isolasi khusus, Marta Sihombing, istri Zetro, masih dalam pengawasan ketat kepolisian. Tubuhnya tampak lemah, namun matanya menyala penuh kesedihan. Saat Bimo datang, ia menggenggam tangan Marta dengan hangat. "Marta,
Aku tahu ini sulit. Tapi ada hal yang harus kutanyakan lagi. Apakah Zetro pernah menyebutkan sesuatu, ancaman, telepon aneh, atau orang mencurigakan yang mengikutinya? Tanya Bimo pelan. Marta menggeleng, lalu menangis pelan. Tidak ada, Bim. Zetro itu orangnya sederhana. Pagi ke kantor, sore biasanya kami jalan kaki atau bersepeda bersama. Dia tidak pernah cerita ada masalah. Tapi, suaranya tertahan. 2 minggu lalu, dia sempat bilang ada dokumen penting yang harus dijaga baik-baik. Aku tidak tahu maksudnya. Dokumen? Bimo menatap Marta serius. Apa dia menunjukkan dokumen itu? Tidak. Dia hanya bilang, kalau ada apa-apa sama aku, tolong percayakan ini pada teman yang bisa dipercaya. Tapi aku tidak tahu teman yang mana. Dia tidak menjelaskannya. Hati Bimo berdegup kencang. Mungkinkah pembunuhan ini berkaitan dengan dokumen tersebut? Jejak di kantor Zetro. Hari berikutnya, Bimo menyelidiki meja kerja Zetro di kantor KBRI. Meja kayu itu masih rapi, hanya ada beberapa berkas administrasi. Namun di laci bawah, Bimo menemukan sebuah map berwarna coklat dengan tulisan tangan kecil, "Konfidensial". Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat salinan surat-surat diplomatik, catatan kecil tentang nama-nama perusahaan asing di Peru, serta sebuah catatan pribadi Zetro. Dalam catatan itu tertulis, ada aktivitas mencurigakan antara perusahaan tambang asing dan beberapa oknum pejabat lokal. Ada indikasi penyelewengan dana serta hubungan dengan jaringan narkoba. Harus hati-hati. Bisa melibatkan banyak pihak. Bimo terdiam. Dadanya terasa sesak. Jadi, Zetro sebenarnya sudah menemukan sesuatu. Bukan sekadar staf biasa yang sibuk dengan administrasi, melainkan ia sedang mengawasi kemungkinan skandal besar yang melibatkan perusahaan tambang, pejabat Peru, bahkan mungkin jaringan kriminal internasional. Bayangan konspirasi. Bimo membawa dokumen itu kepada Ricardo. Sang kapten mengerutkan kening. Kalau ini benar, berarti kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus kriminal jalanan. Kau sadar, Bimo? Ini bisa melibatkan kepentingan ekonomi miliaran dolar. Bimo menatap Ricardo penuh tekad. Dan itu artinya, Zetro dibunuh bukan karena dia salah tempat atau salah waktu. Dia dibunuh karena tahu sesuatu. 3 peluru itu adalah pesan. Diam, jangan usut lebih jauh. Ricardo menghela napas panjang. Kalau benar begitu, nyawamu juga bisa jadi taruhan, Bimo. Tekanan dari Jakarta. Sementara itu, KBRI 5 menerima telegram khusus dari Jakarta. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menekankan agar semua staf menjaga kehati-hatian. Pemerintah Peru menjamin penyelidikan tuntas, tapi kita harus waspada. Jangan ada yang bergerak sendirian. Semua temuan harus dikoordinasikan langsung dengan pusat. Bimo tahu instruksi itu penting, tapi di hatinya ia sadar, kebenaran tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika ada konspirasi besar di balik kematian Zetro, semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan bukti akan hilang. Malam yang mencekam. Sekitar pukul 23, ketika Bimo kembali ke apartemennya di distrik Miraflores, ia merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Ia mempercepat langkah, masuk ke lobi apartemen, dan berpura-pura menyalakan ponsel. Dari pantulan kaca pintu, ia melihat seorang pria berjaket hitam menatapnya tajam sebelum menghilang ke tikungan. Bimo langsung merinding. Ia sadar, penyelidikan ini mulai membuatnya menjadi target. Namun justru itu yang menguatkan tekadnya. Jika benar Zetro mati karena sebuah rahasia besar, maka ia tidak boleh berhenti. Malam itu, Bimo kembali membuka map coklat peninggalan Zetro. Ia menatap catatan itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Zed, aku akan teruskan ini. Aku janji. Siapapun yang menghabisimu, akan terungkap." Namun ia tahu, langkah berikutnya hanya akan membuat jalan semakin berbahaya. Karena semakin ia menyusuri jejak 3 peluru itu, semakin jelas bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menutupi kebenaran. 5 mulai memasuki musim semi, tetapi hawa dingin malam masih menusuk tulang. Jalan-jalan di kawasan Lince kembali padat oleh kehidupan, meski bayang-bayang tragedi yang menimpa Zetro Leonardo Purba belum sepenuhnya sirna. Namun, di balik keramaian kota, masih ada ketegangan yang bergulir senyap, menanti saat untuk pecah. Sejak penembakan itu, penyelidikan yang dilakukan polisi Peru semakin dalam. Nama-nama baru bermunculan. Salah satu yang menarik perhatian adalah Miguel Salazar, seorang mantan aparat militer Peru yang kini dikenal sebagai sosok bayangan di balik jaringan pengamanan ilegal. Rekam jejaknya kotor, keterlibatan dalam kasus narkoba, pemerasan, hingga dugaan pembunuhan.
Anehnya, meski berkali-kali terseret kasus hukum, Miguel selalu lolos. Jejak Miguel. Dalam laporan penyelidikan, Miguel terlihat berada tak jauh dari kawasan Linz pada malam penembakan. Kamera pengawas, CCTV, menangkap sosok pria berjaket kulit dengan tubuh kekar, berdiri di sudut jalan sambil mengamati sekitar. Beberapa menit sebelum penembakan, ia terlihat berbicara dengan dua pria lain yang wajahnya sengaja ditutupi topi dan masker. Setelah kejadian, Miguel menghilang. Kabar ini membuat Inspektur Javier Morales semakin yakin bahwa penembakan Zetro bukanlah kejahatan acak. Orang ini bukan pemain kecil. Kalau Miguel ikut campur, berarti ada kepentingan besar di baliknya, gumam Javier kepada timnya saat rapat malam di markas kepolisian. Javier sadar, Miguel bukanlah orang yang bisa disentuh dengan mudah. Banyak pejabat lokal yang punya hubungan dengannya. Jika Javier bergerak gegabah, bukan hanya penyelidikan yang terancam, nyawanya pun bisa menjadi taruhan. Keluarga dalam bayangan. Sementara itu, Maria, istri Zetro, masih dalam perlindungan kepolisian. Ia ditempatkan di sebuah rumah aman di pinggiran kota. Setiap malam, ia masih dihantui mimpi buruk, suara tembakan, tubuh Zetro terjatuh dari sepeda, darah yang mengalir di jalan beraspal. Trauma itu belum hilang. Namun, Maria mulai mengingat detail penting yang sebelumnya terlewat. Malam kejadian, ia sempat melihat sosok pria bertubuh kekar berdiri di kejauhan, menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya samar, tetapi tatapan mata itu meninggalkan kesan menyeramkan. Saat Javier menunjukkan foto Miguel kepadanya, Maria gemetar. "Itu dia, aku melihatnya sebelum Zetro ditembak," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kesaksian Maria memperkuat kecurigaan polisi, tetapi sekaligus memperbesar risiko. Jika Miguel tahu Maria bisa mengenalinya, nyawa perempuan itu pun terancam. Bayangan masa lalu. Pihak KBRI 5 pun mulai menyelidiki dari sisi lain. Duta Besar Rahmat Santoso memeriksa kembali catatan diplomasi Zetro. Ternyata, sebelum ditempatkan di Peru, Zetro sempat ikut dalam sebuah pertemuan rahasia antara pejabat Indonesia dan Australia terkait penyelundupan narkoba lintas negara. Ada dugaan, Zetro mengetahui informasi penting yang melibatkan jaringan di Amerika Selatan. Bagi Rahmat, potongan informasi ini seperti puzzle yang mulai menyatu. Miguel dikenal dekat dengan kartel narkoba di Lima, sementara Zetro mungkin membawa informasi yang bisa mengancam bisnis itu. Apakah mungkin Zetro menjadi target karena pengetahuannya, pikir Rahmat sambil menatap tumpukan dokumen. Namun, Rahmat juga berhati-hati. Jika kecurigaan ini benar, berarti pembunuhan Zetro bukan sekadar kriminal jalanan, melainkan bagian dari konspirasi besar. Ketegangan diplomatik. Kabar dugaan keterlibatan jaringan narkoba dalam kasus ini mulai terdengar ke media Peru. Beberapa surat kabar menulis bahwa penembakan Zetro bisa berkaitan dengan aktivitas diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Walau belum ada bukti konkret, spekulasi ini memicu perdebatan panas di ruang publik. Kementerian Luar Negeri Peru mulai terdesak. Tekanan dari publik dan komunitas internasional membuat mereka harus bekerja sama lebih erat dengan pihak Indonesia. Namun, di balik layar, ada juga pejabat yang tampak ingin memperlambat penyelidikan, seolah-olah ingin kasus ini segera dilupakan. Kalau kasus ini benar-benar terbuka, banyak orang besar akan terseret, kata salah satu jurnalis investigasi Peru, Camila Ortega, kepada Javier. Camila sudah lama menelusuri jaringan narkoba di Lima, dan ia tahu betul nama Miguel sering muncul di balik layar. Ancaman di balik telepon. Suatu malam, Javier menerima telepon gelap. Suara berat di seberang sana hanya berkata singkat, "Berhenti usut Miguel. Kalau tidak, kau akan bernasib sama seperti diplomat itu." Nada suaranya dingin, penuh ancaman. Javier hanya diam, menggenggam gagang telepon erat-erat, lalu menutup sambungan. Ia tahu, ancaman itu nyata. Tetapi di hatinya, amarah membuncah. Bagi Javier, kasus ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi soal keadilan bagi seorang korban yang mati sia-sia. Bayangan yang mengintai. Maria semakin merasa terkurung. Meski dijaga polisi, ia sering merasa ada bayangan mengikutinya setiap kali mengintip keluar jendela rumah aman. Ia bahkan pernah melihat sebuah mobil hitam berhenti cukup lama di depan rumah, sebelum akhirnya pergi begitu seorang polisi mendekat. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. "Mereka akan membunuhku juga, Javier," ucap Maria dengan mata berkaca-kaca saat bertemu diam-diam dengan inspektur itu. Javier mencoba menenangkannya, meski dalam hatinya ia pun khawatir. Titik balik. Dalam rapat internal KBRI,
Rahmat akhirnya mengambil keputusan berani. Mereka akan menekan pemerintah Peru agar menangkap Miguel dengan segera. Namun, langkah ini berisiko tinggi. Jika bukti tidak cukup, Miguel bisa bebas lagi, bahkan mungkin akan balas dendam. Lebih baik kita mati berjuang daripada membiarkan kebenaran terkubur, ujar Rahmat dengan suara lantang di ruang rapat, membuat staf lain terdiam. Langkah ini menandai titik balik. Bukan lagi sekadar penyelidikan kriminal biasa, melainkan pertarungan melawan bayangan gelap yang menguasai kota. Pertarungan yang bisa menentukan apakah kebenaran akan terungkap, atau justru terkubur bersama nyawa-nyawa berikutnya. Dan di kejauhan, Miguel hanya tersenyum dingin ketika mendengar kabar bahwa namanya mulai disebut-sebut. Mereka pikir bisa menyentuhku? Permainan baru saja dimulai, gumamnya sambil menyalakan rokok di sebuah bar gelap di pusat kota. 5. Peru, mulai memasuki bulan September dengan udara malam yang dingin menusuk. Hujan gerimis turun, membasahi trotoar dan jalanan sempit kawasan Linz, tempat tragedi yang menimpa Zetro Leonardo Purba masih segar diingatan. Di tengah kesibukan investigasi, muncul sebuah pertanyaan yang makin sering dibisikkan di antara wartawan, diplomat, hingga polisi Peru sendiri, apakah pembunuhan ini hanya kejahatan jalanan biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap, berakar pada masa lalu sang diplomat? Kilas balik ke Melbourne. Beberapa hari setelah penembakan, sebuah informasi mengejutkan muncul di meja kerja detektif Javier Morales. Ia menerima laporan tambahan dari rekannya di Interpol yang mengaitkan nama Zetro dengan sebuah insiden diplomatik di Melbourne, Australia, tempat Zetro pernah bertugas di KJRI. Saat itu, Zetro dikenal sebagai sosok profesional, tenang, dan selalu mengutamakan kepentingan Indonesia. Namun, ada satu kasus yang sempat membuatnya menjadi sorotan, perselisihan dengan seorang pengusaha lokal yang memiliki hubungan dengan jaringan kriminal. Perselisihan itu terjadi karena sang pengusaha mencoba menekan pihak KJRI untuk melancarkan izin usaha impor dengan cara tidak resmi. Zetro menolak keras, bahkan melaporkan upaya itu ke atasannya. Tak lama kemudian, pengusaha tersebut ditangkap oleh aparat Australia atas kasus pencucian uang. Namun, jaringan yang membelanya diakini tidak pernah mati. Apakah mungkin dendam lama itu terbawa hingga kelima? Kesaksian sang istri. Di tempat lain, Maria, the istri Zetro, akhirnya mulai berani bicara setelah beberapa hari bungkam. Dalam sesi singkat bersama penyidik yang dijaga ketat, ia mengaku bahwa sebelum tragedi penembakan, suaminya sempat resah dengan kehadiran sosok asing yang kerap terlihat membuntutinya. Maria menggambarkan orang itu sebagai pria berkulit sawo matang, berwajah keras, dengan tato di lehernya. Ia sering terlihat di sudut jalan, berpura-pura sebagai pengendara motor biasa. Zetro bilang, orang itu pernah ia lihat saat masih di Melbourne, beberapa tahun lalu, ucap Maria dengan suara bergetar. Pernyataan itu membuat bulu kuduk penyidik berdiri. Bagaimana mungkin orang yang diduga terlibat dalam urusan di Australia kini muncul di Peru? Apakah ini kebetulan, atau memang sengaja? Ketegangan di KBRI. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima kini berubah menjadi benteng penuh kewaspadaan. Setiap diplomat terlihat waspada, bahkan untuk sekadar keluar kantor harus mendapat pengawalan dari kepolisian Peru. Duta Besar Indonesia untuk Peru, Arif Rahmat, mengumpulkan seluruh staf dalam sebuah rapat tertutup. Wajah-wajah tegang terlihat di ruangan itu. Arif menegaskan bahwa mereka harus tetap menjalankan tugas diplomatik, tetapi di sisi lain, keselamatan adalah prioritas. Beberapa staf senior berbisik bahwa Zetro pernah membawa pulang dokumen rahasia yang terkait dengan investigasi perdagangan ilegal lintas negara. Dokumen itu konon berhubungan dengan jaringan mafia yang memiliki cabang di Asia Tenggara, Australia, hingga Amerika Latin. Jika benar, maka apa yang menimpa Zetro bisa saja merupakan upaya untuk membungkam mulutnya selamanya. Polisi Peru menemukan jejak baru. Unit Kriminal Kepolisian Peru, yang bekerja sama dengan Interpol, akhirnya berhasil melacak rekaman CCTV tambahan dari sebuah toko kecil di sekitar lokasi penembakan. Rekaman itu memperlihatkan dua pria dengan motor besar melaju cepat beberapa menit sebelum insiden. Salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan Maria. Namun, yang lebih mengejutkan, plat nomor motor itu ternyata palsu. Polisi menduga mereka adalah bagian dari kelompok Los Fantasmas, sebuah geng kriminal Peru yang terkenal menjadi bayaran untuk pekerjaan kotor, mulai dari penculikan, pembunuhan, hingga penyelundupan narkoba. Apakah Zetro menjadi target mereka atas pesanan pihak tertentu? Dan jika ya, siapa yang cukup kuat untuk menyewa geng sekejam itu? Bayangan diplomasi gelap.
Di tengah ketegangan, seorang jurnalis investigasi asal Peru bernama Camila Torres mulai menulis serangkaian artikel mengenai kasus ini. Camila menemukan benang merah yang menghubungkan perdagangan narkoba, pencucian uang, dan korupsi lintas negara dengan beberapa nama besar di Amerika Latin. Ia menulis bahwa pembunuhan Zetro mungkin bukan sekadar tindak kriminal acak, melainkan bagian dari pesan untuk menghentikan intervensi asing. Artikel itu membuat gempar publik Peru dan membuat pemerintah setempat terpojok. Camila bahkan sempat mewawancarai seorang mantan anggota geng Los Fantasmas yang kini berada di penjara. Dari balik jeruji besi, pria itu berkata, "Orang yang kalian cari bukan orang lokal. Ia datang dari jauh, membawa dendam, dan menyewa kami. Kami hanya pelaksana." Pernyataan itu menguatkan dugaan bahwa dalang sebenarnya mungkin berada di luar Peru. Ketakutan Maria. Di balik semua kegaduhan, Maria hidup dalam ketakutan. Ia kini tinggal di sebuah rumah aman yang dijaga polisi bersenjata. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk, teringat saat ia melihat suaminya tergeletak bersimbah darah di jalan basah Kota Lima. Ia berkali-kali meminta agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Namun, pihak KBRI menilai ia masih memegang kunci penting untuk membuka tabir kasus ini. Apalagi, ingatannya tentang sosok asing yang membuntuti Zetro bisa menjadi petunjuk utama. Namun, waktu terus berjalan, dan semakin lama Maria merasa bahwa nyawanya pun kini terancam. Apakah pelaku akan berhenti setelah berhasil menumbangkan Zetro, atau justru mereka masih mengincar saksi yang bisa membongkar identitas mereka? Malam di Lima semakin dingin, dan setiap suara motor yang melintas di jalan sempit membuat jantung Maria berdegup kencang. Di sisi lain, Detektif Morales terus menelusuri jejak, menyusun potongan-potongan puzzle yang berserakan, dendam lama di Melbourne, dokumen rahasia perdagangan ilegal, hingga geng bayaran Los Fantasmas. Satu hal kini jelas, pembunuhan Zetro bukanlah sebuah kebetulan. Ada bayangan dari masa lalu yang mengejarnya hingga ke Peru. Namun, siapakah sosok di balik bayangan itu? Pertanyaan ini masih menggantung, menanti jawaban yang mungkin akan mengungkap skandal jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Malam itu, Kota Lima terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut dari Samudra Pasifik bertiup kencang, seolah membawa aroma duka yang belum hilang sejak kematian Zetro Leonardo Purba. Sudah hampir sebulan sejak ia ditembak di kawasan Links, namun luka itu masih terbuka lebar di hati keluarga, rekan kerja, bahkan para diplomat Indonesia yang setiap hari bekerja di bawah bayang-bayang ancaman yang tak terlihat. Di ruang tamu rumah dinas KBRI, Nadia duduk termenung. Matanya yang sayu masih sering memandang kosong ke arah kursi kayu di sudut ruangan, tempat biasa Zetro duduk sambil membaca laporan atau sekadar bercanda tentang menu makan malam. Kini kursi itu sunyi, meninggalkan jejak yang seakan tak bisa dihapus. Sementara itu, Ardi Pranata, seorang diplomat senior sekaligus atasan Zetro, masih sibuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Tekanan dari Jakarta semakin kuat, pemerintah Indonesia menuntut jawaban yang jelas dari otoritas Peru, tapi hingga kini, penyelidikan masih berjalan lambat. Polisi Peru memang sudah menangkap beberapa tersangka yang diduga sebagai pelaku lapangan, namun motif di balik penembakan itu masih penuh kabut. Sidang tertutup. Beberapa hari setelah penangkapan tersangka, digelar sebuah sidang tertutup di Pengadilan Lima. Maria Gutierrez, jurnalis investigasi yang sejak awal mengikuti kasus ini, berhasil mendapat bocoran. Dari catatan yang ia peroleh, terungkap bahwa salah satu tersangka mengaku menerima bayaran untuk menghabisi seorang diplomat asing. Namun, ia tidak pernah menyebut nama pemberi perintah. Pengakuan itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa yang cukup berani, bahkan cukup kejam, untuk memerintahkan eksekusi terhadap seorang staf diplomatik? Apakah ini murni tindak kriminal terorganisir, atau ada kepentingan lain yang lebih gelap? Jejak yang hilang. Polisi Peru menyebutkan bahwa telepon genggam salah satu tersangka berisi pesan terenkripsi. Dari situ, muncul indikasi adanya keterlibatan kelompok kriminal transnasional. Mereka dikenal sering melakukan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia di jalur antara Lima dan Callao. Namun, muncul pula teori lain, bahwa Zetro mungkin menjadi korban salah sasaran. Ada kemungkinan bahwa para penyerang sebenarnya mengincar target berbeda, tetapi kesalahan identifikasi membuat tragedi ini terjadi. Teori ini ditolak mentah-mentah oleh banyak pihak di KBRI, termasuk Ardi. Baginya, terlalu banyak kejanggalan untuk sekadar disebut salah sasaran. Peringatan di Jakarta. Di Jakarta, suasana Kementerian Luar Negeri semakin tegang.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Ia mendesak penyelidikan tuntas, bahkan membuka opsi membentuk tim investigasi gabungan dengan pihak Peru. Namun, di balik layar, muncul diskusi internal yang lebih serius. Apakah penembakan ini ada kaitannya dengan tugas diplomatik Zetro sebelumnya? Sebelum kelima, Zetro pernah bertugas di KJRI Melbourne dan sempat menangani kasus sensitif yang melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Bisa jadi, jejak itu panjang hingga ke Peru, menjeratnya dalam konflik yang tak pernah ia pilih. Bayangan di balik duka. Malam berikutnya, Maria Gutierrez kembali menemui Nadia. Dengan suara hati-hati, ia berkata, "Senora, mungkin Anda harus tahu, ada informasi bahwa Zetro sedang meneliti laporan tentang pergerakan dana ilegal yang melibatkan beberapa orang berpengaruh di sini." Nadia terdiam. Ia tidak pernah tahu bahwa suaminya terlibat dalam hal sebesar itu. Zetro jarang sekali menceritakan detail pekerjaannya, mungkin untuk melindunginya. Namun, jika benar demikian, maka penembakan itu bukan sekadar kebetulan. Air mata Nadia kembali mengalir. Baginya, mengetahui bahwa Zetro mati karena prinsip dan dedikasi justru menambah rasa kehilangan. Ia bangga, tapi juga hancur. Hari pemakaman. Jenazah Zetro akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, upacara militer sederhana digelar. Bendera merah putih membalut peti, iringan doa mengalun lirih. Keluarga, sahabat, dan pejabat Kementerian Luar Negeri hadir memberi penghormatan terakhir. Ardi berdiri tegak, menahan emosi ketika menyampaikan pidato perpisahan. Zetro bukan hanya rekan kerja, tapi juga saudara. Dedikasinya untuk bangsa akan selalu kita kenang. Kematian tragis ini tidak boleh sia-sia. Kita akan terus mencari kebenaran, sampai kapanpun. Kata-katanya menggema, menusuk hati semua yang hadir. Misteri yang belum terjawab. Meski pelaku lapangan sudah ditangkap, misteri tetap menyelimuti kasus ini. Siapa dalang sebenarnya? Apa motif di balik penembakan tersebut? Apakah ini murni aksi kriminal, atau bagian dari permainan geopolitik yang lebih besar? Maria terus menulis, menggali lebih dalam. Ardi terus melobi, memastikan penyelidikan tidak berhenti. Dan Nadia, meski hancur, memilih bertahan di 5 sementara waktu, menunggu jawaban yang bisa memberi sedikit keadilan bagi suaminya. Namun, semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin jelas pula bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan cepat. Kadang, ia bersembunyi di balik kepentingan politik, jaringan kejahatan, bahkan bayangan dari masa lalu yang enggan mati. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tapi di Linz, di jalan sempit tempat Zetro terjatuh dari sepeda dengan 3 peluru bersarang di tubuhnya, jejak darah itu seakan masih tertinggal. Orang-orang lewat setiap hari, sebagian berhenti sejenak, berdoa dalam hati. Misteri ini mungkin akan lama terungkap, gumam Maria dalam catatan terakhirnya. Tapi satu hal pasti, Zetro tidak mati sia-sia. Ia meninggalkan tanda, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam dunia diplomasi, ada bahaya yang tak kasat mata. Dan di balik setiap tragedi, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Suara ombak dari kejauhan kembali terdengar, menyapu malam 5 dengan kesunyian yang panjang. Misteri itu tetap hidup, menunggu saatnya untuk terkuak.